Mari kita berdiri untuk menyambut Injilnya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 16 ayat 12 hingga ke-15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa beribadah yang ada di onsite. Jangan takut, tetap kita pakai protap dan prokes ya, pakai masker. Dan bagi Bapak Ibu yang di streaming juga shalom. Dan mari kita merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang sebetulnya menjadi susah. Kenapa susah? Kalau kita belajar tentang Allah Bapa kita lebih gampang, Allah Anak lebih gampang karena lebih banyak kan berkali. Tetapi pada waktu bicara tentang Allah Roh Kudus, kita mengalami kesulitan bahkan akhirnya menjadi satu perpecahan. Ya, maka minggu lalu kita berbicara tentang salah satu karya Roh Kudus adalah apa, Bapak Ibu? Yang minggu lalu datang, boleh angkat tangannya? Lupa ya? Untung hambanya tahu ya, mempersatukan ya. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau kita ke gereja, mana yang punya Roh Kudus? Pas waktu kita jalan, suci, suci, suci. Hening, tenang, dingin. Kalau ada koin jatuh, tak kedengeran loh Bapak Ibu. Kira-kira itu ada Roh Kudusnya enggak? Ya. Atau ya pas waktu kita dari jauh udah kedengaran, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Pas kita buka pintu, Tuhan berkuasa. Ayo yang mana ada Roh Kudusnya? Terima kasih senyumnya ya. Ayo. Terus yang satu mengklaimkan, kamu gak ada hangat, gak ada api. Ya, kamu gak ada Roh Kudus. Lalu yang tenang, emangnya kalau tenang kagak boleh ada Roh Kudus ya? Ya. Nah, ini menjadi satu masalah di dalam kita mengerti bagian daripada Allah yang ketiga ini, pribadi yang ketiga ini, Allah Roh Kudus. Nah, setidak-tidaknya saya coba merangkumkan bagaimana supaya kita menangkapnya, ya. Bapak Ibu nanti ingat aja RIBS, ribs ya. Jadi kalau anak-anak muda senang tuh yang namanya ribs begitu ya. Jadi tulang belulang tapi waduh kita makan ya. Kemarin anak-anak kami bilang, "Pak, kalau belum ke Noris itu nggak enak." Waduh, mesti makan yang seperti itu, begitu ya. Tapi kalau orang-orang tua nggak terlalu kenal ribs ya. Kalau kita orang-orang tua kenalnya apa? Paikut. Nah, pakai ham coikon. Nah, itu baru enak tuh. Nah, itu ya. Artinya gini loh. Roh Kudus itu memberikan hikmat, kekuatan, kita punya stand firm di dalam Tuhan. Begitu loh. Nah, salah satunya yang kita
bagaimana kita bicara tentang Roh Kudus ini. Ya, yang pertama R, yaitu regenerasi. Regenerasi itu apa sih? Dari kata gen. Nah, itu lebih gampang ya. Gen itu apa? Jadi orang yang kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mempersilahkan, maka dia lahir baru. Nah, contoh orang lahir baru adalah dulu kalau lagi doa berasanya lama, pas lihat 5 menit. Tapi kalau nonton drakor berseri-seri berasanya sebentar amat, baru 5 menit. Nah, itu salah tuh. Berarti kita belum lahir baru. Kalau lahir baru, kita ada satu kerinduan, lapar dan haus baca firman Tuhan gitu loh. Melebihi daripada chat, daripada WA yang berseliweran, apalagi yang sekarang hoax begitu loh. Nah, ini yang menjadi bagian daripada saya dan Bapak Ibu. Kita lahir baru berarti kita ingin susu, ya kan? Nah, kalau kita ternyata salah makan, maka biasanya kita akan mengalami sakit. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara yang baru lahir baru, makanlah firman Tuhan. Ya, jangan salah makan yang lain. Nanti biasanya pas waktu bertobat semangat lalu melayani Tuhan, lalu tiba-tiba ada masalah, mundur tuh. Makanya ada singkatan yang muntaber ya, mundur tanpa berita. Tiba-tiba hilang aja tuh. Regenerasi kita perlu, bahwa lahir baru itu sangat dipentingkan, bahwa dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, saya dan Bapak Ibu lapar gak, haus gak akan firman Tuhan? Mau gak berdoa senantiasa? Itu tanda kita lahir baru. Ya. Kedua, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita. Nah, sekarang ilustrasi gini. Saya di dalam Kristus dengan Kristus di dalam saya sama gak? Saya lihat mata-matanya sih kelihatannya senyum-senyum lalu mikir ya. Saya ulang ya. Saya di dalam Kristus, Kristus di dalam saya sama gak? Ada yang manggut, ada yang enggak gitu ya. Contohnya begini, Bapak Ibu ada batu, kita cemplungkan ke dalam sungai, plung, diam. Sehari, seminggu, sebulan, ya batu masuk ke dalam air masuk nggak ke dalam batu? Loh kan masuk ke dalam, sampai berlumutan loh Bapak Ibu. Tapi pas waktu setelah bertahun-tahun pun, diangkat keluar, dipecahkan, das, dalamnya masih kering. Betul ya Bapak Ibu ya. Ini menjadi satu bagian saya dan Bapak Ibu juga, pengertian tentang Roh Kudus itu kalau tinggal di dalam saya, maka seperti kapas. Kapas masuk ke dalam air, langsung dia menghisap air-airnya, bukan? Maka pada waktu ada diangkat, waktu dipers keluar air. Bapak Ibu, di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ternyata di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau dilahir barukan, kita seolah-olah aktivitas di dalam gereja, tapi ternyata kita menjadi Kristen batu, Bapak Ibu. Banyak nggak yang Kristen batu di sini? Ngajak ribut mulu ya, bertengkar mulu gitu. Itu Kristen batu tuh pasti. Tetapi kita menjadi Kristen kapas yang justru pada waktu kita mengalami pandemi yang seperti demikian. Sama-sama kita mengalami pandemi, tetapi pada waktu kita punya masalah di pers, maka akan keluar air kehidupan. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu, sudahkah betul-betul kita Kristen yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan firman Tuhan, dan kita mempersilakan bukan saya hanya di dalam Kristus, tetapi Kristus yang mengubah hati dan pikiran saya. Dan itu akan terlihat pada waktu ada situasi, kondisi yang menekan kita, bagaimana respon daripada kita semua Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi evaluasi bagi saya dan Bapak Ibu. Menghadapi situasi kondisi yang menyulitkan kita.
Kalau di gereja kami ya, kalau di sini mah puji Tuhan, haleluya begitu ya. Tapi pas waktu keluar buru-buru naik mobil cepet-cepet tuh ya, klakson-klakson. Orang-orang di luar akan lihat, ih di dalam mah nyanyi sorak haleluya ya, tapi pas di luar kenapa jadi ribut ya. Nah itu akan kelihatan oleh orang-orang. Saya di dalam Kristus enggak? Kristus di dalam saya enggak? Wujud nyatanya adalah pada waktu kita keluar, orang-orang nih jangan pikir orang-orang yang di luar sana cuma ngeliatin kita biasa, tapi dia sedang memperhatikan. Nih dia masuk ke gereja mukanya murung, mukanya sedih, susah. Pas keluar murung, sedih, susah. Orang kira-kira mau masuk sini enggak? Tapi coba pas murung, tertunduk, tapi pas setelah kita dengar firman Tuhan kita dikuatkan. Pas keluar kita ada satu pengharapan dan kita mau berjalan keluar. Orang akan bisa melihat loh perbedaan masuk ke gereja dan keluar ke gereja. Bapak Ibu, ternyata kita bukan hanya kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kita adalah kitab Injil yang terbuka. Orang akan melihatnya. Nah yang ketiga adalah dibaptis Roh Kudus. Minggu lalu kita bicara ya tentang dibaptis Roh Kudus lalu menjadi pemersatu. Pakai bahasa-bahasa. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya punya adik ya dia bisa pakai bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tingkatnya tingkat malaikat. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Ya. Tetapi bukan itu. Yang dibicarakan tentang ini adalah bahasa-bahasa baru adalah dulunya begitu ya. Dulunya kita pas waktu disakitin langsung keluar kata antit begitu ya. Kan gitu ya. Lalu juga pas waktu gini langsung keluar lagi kebun binatang. Dasar kamu bang. Tit begitu. Nah itu bahasa-bahasa yang keluar kan. Jadi kebun binatang itu muncul semua dari yang besar sampai yang kecil. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saya, maka keluar kata-kata bahasa yang seperti Tuhan kita Yesus. Pada waktu dia dipukul paku menusuk kepada tangannya, dia merasakan sakit. Apakah dia memaki, mengeluarkan kata-kata yang kasar, lalu dia mengatakan apa? Harusnya kan tapi dia langsung bilang, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh Bapak Ibu, ini yang menjadi bagian daripada saya dan Bapak Ibu loh. Bahwa kata-kata yang kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, keluar kata-kata yang seperti itu. Nah sahnya Bapak Ibu ya, saya ngalamin nih sama istri saya kemarin gitu ya. Ada satu tetangga langsung ya pas waktu mereka olahraga ya pakai handphone. Seberapa sih besarnya, seberapa sih kencengnya? Tapi itu tuh tangga keluar dulu. Kalian bikin ribut aja. Udah jam 8 mereka olahraga. Kecuali jam 3 subuh, betul gak? Ini jam 8 pagi. Dia marah-marah, saya pengen melerai. Saya bilang udah, jangan ribut. Jangan. Karena apa? Itu yang lagi olahraga itu ibu-ibu. Kebetulan istri saya salah satunya begitu ya. Tapi saya damai. Langsung dia ngeliat saya, dasar kamu. Anjit gitu ya. Langsung gitu ya. Coba Bapak Ibu bisa melihat persilangan antara anjing dan monyet saya. Mengerikan kan bukan? Keluar kata-kata seperti itu, dia marah luar biasa. Lalu dia mengatakan seperti itu. Pertanyaannya sekarang kita balik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau langsung dibilang lagi di mobil, lalu ketemu dengan orang langsung dia melotot lagi, lalu dia bilang anjing. Nah, Bapak Ibu jawabnya apa? Ya. Terus kedua langsung habis itu kita masih diem, kaget kan. Lalu dia bilang monyet kamu. Oh. Jadi kita udah anjing, monyet lagi begitu kan. Jawabnya apa Bapak Ibu? Bahasa-bahasa baru adalah kita jangan mau ditarik turun oleh mereka. Tetapi justru kita harus menolong mereka menarik. Jadi pas waktu dibilang anjing kamu, kita langsung kamu manusia. Dia kaget. Anjing kamu manusia. Jadi kan langsung dia ingat ya, ternyata apa? Inputnya anjing, monyet,
outputnya itu. Tapi coba kalau inputnya firman Tuhan, keluarnya apa? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, berapa banyak daripada kita menginput firman Tuhan, maka akan keluar firman Tuhan. Ya, orang yang dibaptis daripada Roh Kudus adalah mengeluarkan bahasa-bahasa yang justru daripada firman Tuhan ini loh, yang menjadi bagian dasar daripada saya dan Bapak Ibu. Ya, yang terakhir S adalah kita disil daripada Roh Kudus. Maka itu akan menolong saya dan Bapak Ibu untuk jauh daripada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kalau di rumah, Bapak Ibu kalau dengan pasangan lebih baik ngomongnya seperti apa ya coba? Dengan kata-kata baikkah? Dengan kata lembutkah? Atau selalu begini ya. Jadi ada suatu ketika ya di keluarga datang tamu. Ya pas waktu datang tamu, ada tamu tersebut bawa anak. Sepantar dengan anak kita. Lalu pas waktu dikasih makan, snack, lalu minum, dari es lagi, suasana panas. Terus dia pas megang gelas, kan gelasnya kan berkeringat ya, padahal nggak berkeringat ya. Tapi maksudnya oksidasi, terus akhirnya licin kan pas dipegang jatuh. Prang! Lalu orang tua daripada anak tersebut apa? Langsung cubit. Tapi mukanya, dasar kamu biasa. Begitu kan? Gitu kan? Tapi yang tuan rumah apa? Oh jangan dimarahin, anak mah jangan disakitin, gak baik. Pertanyaannya, anak yang di dalam, buat orang lain aja bagus, manis bener, ramah bener. Coba di rumah kau ini pas pecah, kamu mecahin berapa kali, habis nih piring mama, habis nih gelas mama, habis. Punya anak kayak begitu, betul nggak? Enggak ya, baik-baik di sini. Gitu. Kita justru diingatkan pada saat kita mau melontarkan kata itu menolong saya. Aduh Tuhan, tolonglah. Maka gini Bapak Ibu ya, kalau lagi mau marah bilang, Tuhan saya sudah terdesak nih, saya mau marah. Tolong saya, pimpin saya di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, pimpin saya untuk marah. Keren kan? Bisa marah gak Bapak Ibu kalau begitu? Nah inilah yang harusnya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ada di sini dan juga yang di rumah. Mari kita pikirkan tentang bagaimana roh hikmat itu memimpin kita di dalam kebenarannya dan mengungkapkannya di dalam kehidupan kita. Nah yang terakhir, Roh Kudus adalah penginjil sejati Bapak Ibu. Yang akan menolong saya dan Bapak Ibu bahwa membimbing saya dimuridkan dan saya mau menjadi murid dan mau bersaksi dan memberitakan firman. Singkat cerita adalah lagu Lord I Wanna Be a Christian, gitu ya. Jadi di masa-masa daripada perbudakan ada seorang yang tadinya tidak kenal Tuhan, hidupnya betul-betul rusak. Dan dia mabuk, lalu dia memperkosa, bahkan dia dengan enaknya membunuh daripada para budak. Tetapi pada waktu hatinya disentuh oleh firman Tuhan, dia dilahirkan baru, lalu dia mempersilakan Tuhan tinggal di dalam hatinya dan dia tinggal di dalam Tuhan. Maka dia dibaptis daripada Roh Kudus yang mengungkapkan betapa dia mau menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan bukan hanya menjadi itu saja, lalu juga dia akhirnya memberitakan firman Tuhan. Dan dia memberitakan firman Tuhan dengan tidak kata-kata tapi dengan perbuatan. Yaitu apa? Dengan dia punya satu usaha daripada perkebunan, lalu dia sengaja membeli budak-budak belian yang sudah dibuang, yang sudah enggak dipak. Orang udah tua, ini sakit udah gitu. Jadi di pasar budak ada yang seperti itu. Nah, justru dia datang mencari yang seperti itu. Yang tidak pantas, yang tidak layak itu yang dibeli. Begitu ya. Bukan hanya masalah harganya murah, tetapi justru belas kasihan Tuhan itu mendorong dia untuk
membeli. Dan pada suatu ketika, pas waktu ada orang, budak yang pas mau dibeli ya, lalu dia masih marah-marah dengan kemarahan yang luar biasa, lalu dia memaki-maki dia ini. Orang itu diam aja. Dan setelah harganya cocok, lalu rantai dikasih. Jadi orang budak tersebut dalam keadaan yang terantai, dia datang mengikuti daripada tuan yang punya perkebunan itu. Tuan itu nggak ngomong, dia jalan, lalu dimarah-marah. Kamu ya dasar ya kulit putih, begini. Dia diam aja. Nah pas waktu tengah jalan, lalu dia lihat kiri kanan, lalu dia buka belenggu tersebut. Lalu dia pisahkan, you may free to go. Dia kaget kan, wah sekarang tadinya saya tawanan, sekarang saya jadi bebas. Ore! Lalu dia pas dia lari dia sadar. Setiap budak itu distempel dengan cap yang panas begitu ya. Ada materai, panas. Dan itu menjadi tanda budak itu kepemilikan siapa. Dan dia jadi milik daripada tuan tersebut. Dia lari kemana-mana langsung ditangkap, pasti mengalami lebih susah lagi. Lalu dia bilang, Tuan mau kemana kah engkau Tuan? Oh saya mau pergi ke perkebunan. Boleh nggak saya ikut? Oh iya silakan. Jadi tadinya dia dengan terpaksa, tetapi dia sekarang mau dengan kerelaan hati. Dia pas sampai di sana, wah disambut oleh para pekerja yang kulit hitam itu. Lalu mereka bilang, puji Tuhan ya kamu ditebus oleh Tuhan kita ya. Loh dia kaget. Loh kalian juga ditebus? Iya kami semua ditebus oleh dia. Maka sejak itu ya budak tersebut yang sudah menjadi bebas, dia tahu daripada saya bebas ternyata saya justru menjadi susah, lebih baik saya menghamba kepada Tuhan yang saya tahu. Maka dia bilang, Lord, I want to be a Christian. Tuhan, tadinya Tuhan kecil, saya mau menjadi Kristen karena perbuatanmu itu loh. Ya. Lalu Tuhan itu bilang, saya juga mengikut Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Lalu akhirnya mereka terjadi satu kor yang luar biasa. Nyanyinya seperti ini lagunya. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Terjadi suatu paduan suara yang luar biasa. Mereka langsung menyanyi, mereka berdiri. Mereka sekarang bukan lagi memuji kepada Tuhannya itu, tetapi dia memuji Tuhan. Karena Tuhannya itu sudah dirubahkan, yang tadinya pemabuk, pemerkosa, pembunuh, tetapi sekarang mengenal Tuhan. Terjadi keajaiban. Dan mereka dengan satu kurang, Lord, I want. Tahu sendiri Bapak Ibu kalau orang kulit hitam menyanyi, ya kan, menggetarkan hati. Dan disitulah mereka terjadi satu revival. Mereka mau mengikuti Yesus. Pertanyaannya sekarang bagi saya dan Bapak Ibu, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kita? Atau kita menjadi batu pijakan sehingga orang bisa mengenal Yesus. Amin. Mari kita saat hening, saat kita memeriksa evaluasi apa saya, bagaimana saya. Dulu sebelum kenal Tuhan, lalu sekarang kenal Tuhan. Adakah perubahan? Kalau belum ada perubahan, inilah saatnya kita mau ambil tekad merubah hati kita. Dengar-dengaran akan Tuhan.